Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, a'azzakumullah wa iyaya. Segala pujian dan syukur hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriringkan salam kita curah limpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, serta umatnya yang mengikuti dengan ihsan hingga akhir zaman. Kita lanjutkan ngaji kita sekarang sampai pada poin tentang al-asbab al-mu'inatu ala sabri. Bagaimana cara supaya kita ini kuat dalam sabar. Maka para ulama memberikan kita resep agar kita ini bisa bersabar dalam kehidupan. Karena ujian itu pasti. Ujian itu pasti. Setiap orang ingin menaikkan tingkat keimanan, maka iman yang meningkat berbanding lurus dengan ujian. Makanya kalau orang ingin naik imannya, pasti sabarnya juga harus bertambah. Nah, di sini di dalam kitab kita masih pada kajian surat Ali Imran yang terakhir. Maka di antara cara pertama agar kita ini kuat dalam kesabaran adalah al-yaqinu bihusnil jaza. Cara yang pertama adalah harus yakin dengan balasan yang besar, yang baik bagi orang-orang yang bersabar. Jadi orang yang sabar itu pasti akan dapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Qur'an menyebutkan innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab, bahwasanya orang-orang yang bersabar itu akan disempurnakan pahala bagi mereka dengan balasan pahala yang tidak hitung-hitungan. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Jadi Allah menggunakan kalimat bighairi hisab, pahalanya enggak hitung-hitungan. Kalau bahasa kita itu unlimited. Gimana kalau kita pakai unlimited itu Pak? Kira-kira mikir-mikir nggak pakainya? Kalau Bapak dapat kuota internet unlimited, kira-kira mau pakainya itu hitung-hitungan, sayang-sayang atau cor-coran? Cor-coran. Karena nggak terbatas, nggak hitung-hitungan. Jadi Allah itu memberikan balasan berupa pahala bagi orang yang sabar tuh nanti di akhirat. Allah gunakan kata bighairi hisab, nggak pakai hitung-hitungan. Itu menunjukkan bahwa sabarnya dia di dunia dengan mungkin diuji sakit, diuji susah hidup, diuji seringkali direndahkan, diuji oleh pailit, diuji oleh musibah, diuji oleh kematian dan sebagainya itu. Kok kemudian tidak pernah keluar dari lisannya kalimat menggerutu, mencaci, memaki, ya,
terhadap takdir, tapi yang keluar selalu kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Setiap ada musibah, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Setiap ada masalah dia katakan qadarullah wa masya'a fa'ala. Ini semua takdir dari Allah. Allah berkehendak apapun yang Allah inginkan dan seterusnya. Nggak pernah keluar kata kenapa aku terus ya Allah. Nah, gitu enggak. Itu kayak di RCTI itu yang begitu tuh. Kenapa aku terus ya Allah? Nah, dia enggak pernah keluar kata itu. Setiap ada ujian dia katakan ini qadarullah, takdir dari Allah. Maka balasan bagi orang-orang yang sabar seperti ini, Masya Allah, bi ghairi hisab. Wal ayat fi dzalika katsiratun. Kata beliau Syekh Abdul Ati Buhairi hafizahullah taala katakan ayat-ayat tentang kesabaran ini di dalam Al-Qur'an banyak sekali jumlahnya. Hatta warada, bahkan dalam hadis pun Rasulullah bersabda, begini hadisnya. Ini riwayat Imam At-Tirmidzi, dihasankan oleh para ulama ahli hadis, nomor 8177. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna ahlal afiyati yatamannawna yawmal qiyamati law anna ajsadahum kanat tuqradu bil maqarid fid dunya. Sampai Nabi katakan begini, anna ahlal afiyah, sesungguhnya orang-orang yang hidupnya penuh dengan kenikmatan dulu di dunia, seneng, seringkali tertawa, badannya sehat, hartanya cukup, ya, dan sebagainya. Ini namanya ahlul afiyah. Kalau ahlul musibah artinya banyak nangisnya, hidupnya penuh ujian, hartanya penuh kekurangan, seringkali mungkin badannya sakit. Itu namanya ahli musibah. Nah, di akhirat nanti Bapak Ibu, manusia itu dibagi jadi dua. Yang pertama namanya ahlul afiyah, yang tadi yang orangnya hidupnya seneng, sehat dan rezekinya macam-macam itu, ya, lebih banyak tertawanya. Yang kedua ahlul musibah, orang yang ujiannya dalam hidup itu banyak banget. Ya, nah kita ini pasti salah satu di antara kedua orang ini nih. Saya enggak tahu ya ini muka-muka wajah-wajah yang ahli afiyah atau ahli musibah. Sih kayaknya sih ahli ahli apa ini? dari wajahnya ini kayaknya ahli-ahli lah. Ya, ahli hisab. Ahli yang lain. Wallahu alam. Pasti dalam hidup kita ini salah satu dari dua ini kok Pak. Mungkin hari ini kita katakan saya termasuk ahli afiyah. Tapi kemudian hari enggak selamanya ahli afiyah. Bisa jadi kondisinya, ceritanya berubah. Besok jadi ahli musibah. Yang sekarang hari ini mungkin termasuk ahli musibah. Ingat ya, yang disebut ahli musibah itu bukan hanya karena kematian, bukan. Tapi musibah-musibah yang lain yang banyak itu. Ya, macam itulah salah satunya ya. Ini ahli musibah macam-macam. Jadi nanti di akhirat ada ahli afiyah, ada ahli musibah. Nah ini sekarang Rasulullah sedang cerita tentang ahli afiyah dan ahli musibah. Apa kata Nabi? Inna atau anna ahlal afiyah. Nanti orang-orang yang ahli afiyah di dunia yatamannawna yaumal qiyamah, mereka berharap-harap betul di hari kiamat. Menyesal. Jadi ahli afiyah di akhirat malah nanti menyesal. Lau anna ajsadahum, coba seandainya badan-badan kami ini kana tuqradu bil maqarid fid dunya, dulu diuji dengan banyak ujian. Mungkin sakit, mungkin terluka, mungkin menderita dan sebagainya. Kenapa kok sampai ahli afiyah mengatakan seperti ini? Karena mereka di hari kiamat melihat ahli musibah, orang yang selama ini hidupnya penuh dengan ujian tapi sabar, diangkat derajatnya tinggi betul di hari kiamat. Sampai orang-orang melihat mereka harus mendangakkan kepalanya. Begini, wah, ya. Wah tinggi banget nih, mulia banget. Kenapa ada di atas sana?
Nah gitu ya. Kenapa ada di atas sana itu? Harusnya aku di atas. Udah. Karena mereka dahulu hidupnya sudah banyak direndahkan. Maka hari ini mereka diangkat derajatnya. Kan orang-orang ahli musibah ini mohon maaf ya Bapak Ibu. Seringkali kan gak dianggap. Kalau ada acara-acara datang pun seperti tidak ditunggu. Tapi kalau ahli afia, apalagi donatur belum datang, acara belum dimulai. Gimana Pak? Acara kita mulai. Tunggu dulu sebentar ya. Bapak Fulan belum datang. Wah, katanya. Bagaimana Pak? Sudah bisa kita mulai? Sudah hampir jam 9 malam. Tunggu. Wali kota belum datang. Wah, kan gitu. Nah, itu namanya ahli afia. Tapi mohon maaf, warga-warga yang dari Isya sudah datang bahkan sholat di masjid, kadang nggak dianggap karena dia bukan siapa-siapa. Nah nanti di akhirat mereka akan diangkat derajatnya oleh Allah. Sampai ahli afiyah itu ngarep-ngarep. Lau anna ajsadahum kanat tuqradu bil maqarib. Kalau saya tahu begini mulianya mereka. Coba dulu saya ini termasuk kelompok golongan seperti mereka. Tapi kan menyesal. Udah ya, ini hiburan untuk orang-orang yang ahli musibah. Ya, kayaknya pada bahagia banget malam ini nih. Wajah-wajah ahli apa ini? Allah Akbar. Ya Rabb. Jadi ini hadis dan ayat-ayat yang menguatkan kita agar bisa bersabar. Kenapa harus bersabar? Ya karena husnul jaza. Allah akan memberikan balasan yang luar biasa besar bagi orang bersabar. Wa qad jaa'a an Umar. Datang riwayat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ma asabtu bi bala'in illa kana lillahi alayya fihi arba' ni'amin. Tidaklah aku menerima musibah, tidaklah aku menghadapi musibah dari Allah kecuali di sana ada 4 nikmat dari Allah untukku. Masya Allah. Ini orang kalau cara pandangnya terhadap ujian itu bagus. Dan tidak mungkin orang bisa memandang ujian dengan sangat baik kecuali karena hatinya bersih. Ya seperti sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an ini. Jadi kata beliau, kalaupun aku dapat musibah, aku tetap bahagia karena dalam musibah yang menimpaku itu setidaknya ada 4 nikmat yang aku dapatkan. Yang pertama, annahu lam yakun fi dini. Musibah itu tidak menimpa agamaku. Jadi ini yang paling penting tuh. Selagi musibah itu enggak menimpa agama, maka bagi Umar bin Khattab semuanya kecil. Jadi kalau kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, musibah besar itu kalau sudah menghantam agama. Coba lihat Bapak Ibu, hari ini orang ngerasanya kayaknya dapat masalah besar betul kalau gaji bulanannya enggak turun. Tapi merasa remeh temeh ketika sudah 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun jidatnya nggak pernah sujud. Kapan terakhir Bapak sujud sholat? Kayaknya sih waktu mikirnya itu lama banget. Oh kayaknya pas mau ketemu calon mertua Pak Ustadz. Lama banget. Ya, karena orang kalau mau ketemu calon mertua kan agak kelihatan sedikit apa Pak? Soleh. Ya. Jadi terakhir dia sujud waktu ketemu calon mertua. Jadi seringkali kita menganggap kalau tidak dapat rezeki itu musibah besar. Tapi mohon maaf, kaki tidak pernah sampai ke masjid, jidat tidak pernah menempel ke tempat sujud, azan gak pernah dijawab panggilannya, seolah-olah remeh saja. Padahal kata Umar, itu musibah yang jauh lebih besar daripada semua musibah-musibah yang ada. Jadi kalau ada masalah dalam hidupku, kata Umar, aku tetap rasakan ada nikmat di sana. Kapan? Man lam yakun fi dini, selagi musibah itu enggak mengenai agama. Jadi itu beban beratnya Umar bin Khattab.
Ya. Terus wa anni lam uhram ridha bih, dan aku tidak terhalangi mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ada aman. Jadi kalau dapat musibah Allah masih tetap ridha, itu namanya bukan musibah. Ya, bukan musibah. Wa anni arju sawaballahi alaih, ada nikmat berikutnya, ada pahala yang Allah akan berikan untukku. Maka sudah selesai. Jadi ini konsepnya ya Bapak Ibu. Kita ini kan semuanya pasti punya ujian berat, pasti dalam hidup. Ya saya, Bapak Ibu, kita semua punya cerita-cerita dan musibah-musibah. Ketika kita berharap bismillah ya Allah, berharap pahala, insya Allah nggak keluar tuh yang tadi kata-kata cacian, makian atau perilaku-perilaku yang membuat Allah murka. Karena kadang ada orang ketika datang musibah dia seolah-olah kurang yakin dengan janji-janji Allah, akhirnya dia menempuh jalan pintas. Nah, jalan pintasnya itu seringkali dimurkai oleh Allah. Apa musibahnya? Oh, musibahnya bangkrut, pailit. Apa musibahnya? Musibahnya jatuh miskin. Akhirnya dia cari pesugihan. Berangkat ke Gunung Kemukus sana. Tahu Gunung Kemukus ya Pak ya? Lagi rame ini Gunung Kemukus sekarang ini. Karena ini bulan Sya'ban. Jadi saya kemarin lihat berita bulan Sya'ban Gunung Kemukus rame. Lagi pada mandi tengah malam. Jam-jam 1, jam 2 pagi pada mandi. Laki perempuan semua ya. Mau ketemu kuburan Samudro namanya ya gitu. Ngapain ke Gunung Kemukus coba Pak? Cari pesugihan ya. Bulan Sya'ban paling rame sama bulan Rajab. Bulan Rajab, bulan Sya'ban. Rame banget. Itu videonya muncul di tempat saya kemarin. Ternyata masih banyak juga umat Islam ini yang belum sadar ya, belum sadar. Moga-moga di sini nggak ada ya, nggak ada yang ke Kemukus sini, Pak, nggak ada. Ya, berarti sukses semua di sini. Ya. Baik, jadi itu yang pertama ya, yakin dengan husnul jaza, balasan dari Allah yang terbaik. Ya, makanya para sahabat dahulu juga banyak ujian-ujiannya, tapi mereka bisa sabar. Ini contoh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu orang yang doanya mustajab. Setiap kali beliau mengangkat tangan berdoa pasti Allah kabulkan. Karena didoakan oleh Nabi. Rasulullah memberikan doa khusus untuk sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau katakan, Allahumma ajib da'wata Sa'ad. Ya Allah, kabulkanlah doa-doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sejak saat itu kalau Sa'ad mengangkat tangan, dia berdoa, maka pasti Allah kabulkan. Makanya Sa'ad ini orang yang sangat dicari-cari oleh para sahabat. Jadi para sahabat kalau ingin mati syahid dalam peperangan, mereka akan datang kepada Sa'ad. Minta tolong didoakan supaya perang ini saya mati syahid. Itu para sahabat Pak. Kalau kita beda, mana Sa'ad, mana Sa'ad. Ya, minta doa apa Pak? Minta doa supaya lancar rezeki. Kalau sahabat nyari Sa'ad, minta supaya didoakan mati syahid. Jadi itu para sahabat. Kalau ada orang seperti Sa'ad di tengah-tengah kita ini, udah yang paling pertama minta murah rezeki. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang doanya selalu mustajab. Satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas salah satunya. Nah, diceritakan di sini di dalam Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, ini sumbernya ngambil dari kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Saya bacakan kisahnya. Lama qadima Sa'ad ibn Abi Waqqas Makkah wa kana qad kaffa basur. Sa'ad bin Abi Waqqas di waktu tua beliau datang ke kota Mekah. Wa qad kaffa basur,
dalam kondisi matanya sudah buta karena faktor usia. Jadi matanya buta. Ja'ahun nas yahra'una ilaihi kullun yas'alu an yad'ulah. Ketika orang-orang mendengar bahwa sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ada di Mekah, orang-orang yang ada di Mekah pun berebut, ramai betul ingin menemui sahabat Sa'ad. Apa yang mereka mau? Kullun yas'alu an yad'ulah. Semua berharap ingin didoakan oleh Sa'ad. Wa kana mustajabat da'wah, dan sahabat Sa'ad itu orang yang doanya mustajab. Fayad'u li hadza wa li hadza, maka beliau mendoakan fulan fulan fulan. Qala Abdullah ibnu Sa'ib, maka datang seseorang yang namanya Abdullah bin Sa'ib. Abdullah bin Sa'ib berkata, fa'atituhu wa ana ghulam. Waktu aku melihat sahabat Sa'ad, saya masih muda, remaja. Ghulam itu masih remaja, belasan tahun. Fata'arraftu alaihi fa'arafani, aku pun memperkenalkan diriku dan beliau ternyata masih ingat. Oh iya, berarti karena ini masih remaja mungkin dia anak keponakannya atau apa. Artinya ini pernah kenal dulu waktu kecil gitu ya. Fa'arafani summa qultu lahu, maka aku pun kemudian berkata kepada sahabat Sa'ad, wahai paman, anta tad'u linnas, Anda ini orang yang seringkali doakan orang-orang dan doa-doa Anda untuk orang-orang itu mustajab semua. Tapi kenapa kok engkau sendiri matanya buta? Apa enggak engkau lebih baik berdoa minta kepada Allah supaya matanya bisa melihat dulu baru mikirin orang? Kalau kita kan gitu kan, doa dulu untuk kita, setelah itu mikirkan orang. Lihat apa jawaban sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang doanya selalu dikabulkan oleh Allah, sehingga di mana beliau berada orang-orang kumpul. Kan ini sudah jadi fitrah di mana-mana Pak, kalau ada orang terkenal di sini misalkan Gunung Sula, tahu-tahu di Gunung Sula ini ada warganya yang doanya pasti mustajab dikabulkan. Kira-kira rumahnya kosong atau ramai Pak? Ramai. Sampai ngantri-ngantri. Ya, tetangga-tetangganya ngelamar jadi tukang parkir. Saking ramenya. Tiap hari orang ngantri karena doanya mustajab. Ada orang yang doanya enggak terlalu mustajab saja rumahnya ramai. Doanya enggak terlalu mustajab. Gitu ya. Itu saja ramai. Kan itu ya. Minta doa macam-macam. Apalagi orang kita. Orang kita ini asal ngelihat sedikit agak nampak kayak wali-wali dikit, ini ya, wali murid kah, wali apa, wali kelas kah, cepet itu. Gunung Sula ada wali itu, masa sih? Iya, sana yuk, sana, ketemu kan? Kasih. Berapa jadinya Pak? Ini kalau beli di warung 5.000, kalau sudah di besar jadi berapa? Jadi 50.000, 100.000, gitu. Laku ya gitu. Ustaz nggak jualan air berkah. Malu Pak, malu, sadar diri kita. Ada orang yang nungguin bekasan saya Pak. Apa nunggu ini ya. Bekasan saya Pak. Gak apa-apa Pak Ustaz. Bekasan ya, taunya gitu kita habiskan ya. Gitu. Ini bekasannya. Ada orang-orang begitu. Sini nggak ada ya Pak ya? Aman berarti. Kalau nggak ada, Mama Kupron nggak laku berarti di sini. Kalau masih nanti laku ya. Lalu kita lanjut lagi. Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas, waktu ditanya, Anda ini sibuk doakan orang banyak, lah Anda sendiri matanya buta. Dulunya nggak buta, pas tua jadi buta. Berarti mungkin rabun atau macam-macam. Maka kata Sa'ad, ini jawabannya bagus untuk kita semua. Ya bunayya, wahai anakku, maksudnya wahai keponakanku. Qada'ullahi subhanahu indi ahsan min basari.
takdir Allah untukku ini jauh lebih baik daripada penglihatanku itu sendiri. Maksudnya saya sabar dengan takdir yang Allah tetapkan untukku ini jauh lebih baik daripada penglihatanku. Itu poinnya ya. Jadi sabar itu lebih baik karena orang yang sabar akan dapat balasan yang luar biasa. Ini resep pertama. Al-yaqin bihusnil jaza. Yang kedua, at-ta'assi bi ahlil masaib. Kalau saya, Bapak, Ibu ingin bisa sabar dalam ujian, maka at-ta'assi bi ahlil masaib. Contoh, tiru, teladani orang-orang yang juga terkena musibah. Gak mungkin Pak, Bu, yang dapat musibah itu cuma kita sendirian tuh gak mungkin. Manusia yang hidup di Lampung saja banyak, apalagi di Indonesia, apalagi di dunia. Dan sudah banyak cerita tentang kisah orang-orang yang ditimpa musibah. Apa musibah yang menimpa kita? Ketahuilah orang di luar sana bahkan sebelum kita pun sudah pernah mengalaminya. Apa sih musibah kita paling? Oh, ada yang diuji musibah sakit. Emang yang sakit zaman ini saja? Enggak, dari zaman dulu sudah ada orang sakit. Dan lihat bagaimana orang-orang sakit dahulu sukses dalam ujiannya. Apa musibah kita hari ini? Keluarga meninggal, anak meninggal. Emang yang diuji anak meninggal hanya kita? Tidak. Dari zaman dulu jutaan orang, miliaran bahkan. Ada yang diuji dengan anaknya yang meninggal. Contoh, tiru mereka orang-orang yang sukses dalam ujian itu. Apalagi, diuji dengan suaminya yang nggak taat, suaminya yang kejam. Emang orang hari ini saja yang ujiannya suami nggak baik. Zaman dulu pun ada wanita-wanita salehah sabar diuji. Suami-suami durjana. Asiyah contohnya. Bagaimana menghadapi perilaku suaminya? Nggak jadi mati lampu. Mati lampu ya, nggak jadi kita. Dan sebagainya. Artinya at-ta'assi, contoh teladani. Itu kenapa Bapak Ibu kalau kita buka Al-Quran, sepertiga isi Al-Quran kisah. Sepertiga. Jadi Al-Quran itu kan terbagi jadi 3. Sulus tauhid, yang sepertiga isinya tentang iman dan tauhid. Bismillahirrahmanirrahim, iman. Alhamdulillahi rabbil alamin, iman tauhid. Ar-Rahmanirrahim, iman tauhid. Semuanya mengajak kita mengimani Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Maliki yaumiddin, Allah lah raja penguasa hari akhirat nanti. Iman tauhid semua. Ya. Terus apa lagi dalam iman dan tauhid? Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, tahukah kamu itu apa Al-Qari'ah? Hari kiamat. Iman tauhid semua. Sepertiga isinya. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Iman tauhid. Sepertiga lagi isinya tentang ahkam, hukum. Hukum salat, puasa, ya, hukum apa? Jihad, zakat, terus apa lagi? Haji, hukum apa lagi? Hukum pernikahan, talak, jual beli, utang piutang. Sepertiga isi Al-Quran tentang itu. Nah, sepertiga lagi berikutnya total Al-Qasas, kisah-kisah. Maka kita buka surat Al-Baqarah. Terus buka Al-Baqarah, baru 2 lembar langsung ketemu kisah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat ketika Allah berfirman, aku akan ciptakan makhluk di muka bumi ini sebagai khalifah. Kisah. Setelah kisah Nabi Adam selesai, dilanjut kisah Nabi Musa, masih di surat Al-Baqarah. Setelah kisah Nabi Musa selesai, dilanjut kisah Nabi Sulaiman, masih di surat Al-Baqarah. Setelah kisah Nabi Sulaiman selesai, dilanjut kisah Nabi Yakub, masih di surat Al-Baqarah. Setelah kisah Nabi Yakub selesai, dilanjut kisah Nabi Ibrahim alaihissalam,
Ismail, masih di surah Al-Baqarah. Masih setelah Nabi Ibrahim dilanjut kisah Nabi Daud, masih di surat Al-Baqarah. Setelah kisah Nabi Daud lanjut lagi nanti pindah ke Ali Imran, keluarga Imran. Ada Imran, ada Hana, Zakaria, Yahya, Isa, Maryam, kisah semua isinya. Sepertiga. Kenapa kisah? Karena cara paling mudah untuk memahamkan umat adalah mengambil contoh dari orang-orang terdahulu. Kisah hidup orang-orang terdahulu. Bagaimana kisah tentang Nabi Musa? Oh, Nabi Musa diuji sabarnya menghadapi umatnya yang ngeyelan. Ngeyel. Mereka minta, kata Nabi Musa, carilah sapi Baqarah betina. Ngeyel katanya, sapinya yang kayak apa wahai Musa? Faridun wala bikrun, sapi yang belum pernah beranak atau yang sudah sering beranak? Ya, kata Nabi Musa, yang tengah-tengah, jangan sudah monopaus juga belum pernah. Sapinya jangan yang monopaus, yang tengah-tengah. Habis itu tanya lagi dia, ya malaunuha, sapinya warna apa? Jawab lagi, safra'un faqihul launuha tasurun nadhirin. Cari sapi yang warnanya kuning. Yang sudah kuning nanti ini sapi yang apa? Yang pakai dibajak atau enggak? Jangan dipakai. Makin ngeyel makin susah dia cari. Sabar. Maka ada orang yang sabar menghadapi umat yang ngeyelan. Ada. Contoh. Lagi ada ujian lagi. Nabi Yakub diuji oleh anak-anaknya. Kita juga kadang diuji oleh anak-anak kita. Enggak semua anak kita ini lurus-lurus semua. Enggak semua anak kita ini soleh-soleh semua. Kadang ada yang bergajulan sedikit. Yang satu paling gampang diingatkan sholat. Yang satu urat leher harus keluar dulu, mata keluar dulu baru mau sholat. Ada. Ujiannya banyak. Ada ujian anak, kisah. Jadi ini ta'assi. Jadi kalau kita dapat ujian, ketahuilah bukan kita sendiri tapi orang lain banyak. Maka coba kalau kita kayaknya merasa berat banget dengan ujian, datang ke rumah sakit Pak, baru kita sadar. Kita ini dapat ujian, misalkan jatuh dari loteng, kakinya selio lah atau tangannya patah. Wah, udah ngeluh-ngeluh, ujiannya berat banget ini. Datang ke rumah sakit. Ya, malah kita akan lihat banyak betul orang yang tertimpa musibah jauh lebih berat daripada kita. Pulang ke rumah bahasanya sudah beda. Alhamdulillah saya mah cuma begini doang. Tadi di rumah sakit malah ada yang lebih ngeri lagi. Coba. Awalnya dia ngeluh, tapi setelah dia lihat dengan mata kepala sendiri, banyak betul orang-orang yang diuji lebih berat daripada dia. Keluarlah kata alhamdulillah. Jadi itu kenapa cara agar kita bisa kuat sabar adalah at-ta'assi bi ahlil musaib. Coba lihat, baca kisah-kisah orang yang diuji dengan musibah, maka kita akan temukan agar kita ini kuat. Jadi kalau enggak begitu kita ini lama betul meratapnya, lama. Ya. Kadang ada istri perempuan ditinggal wafat oleh suaminya, tapi karena dia minim literasi, enggak banyak ikut pengajian, enggak dengarkan atau enggak banyak kisah-kisah orang diuji musibah suami meninggal, lama betul, kasihan. Ya, kan jandanya juga ditunggu orang masalahnya. Bukan gitu ya, bukan. Ya, bukan gitu. Jadi saya nengoknya tuh kasihan. Itu. Harusnya kan dia bisa menatap lebih jauh lagi ke depan. Enggak harus kita bersedih berlarut-larut. Malah jadinya enggak bagus. Seolah-olah kita itu enggak ridho dengan takdir. Makanya Nabi katakan la yahillu li imra'atin tu'minu billah wal yaumil akhir an tuhidda fauqa salasa alayalin illa ala zawjiha. Tidak halal bagi seorang wanita mengaku dia beriman pada Allah dan hari akhir berkabung lebih dari 3 hari kecuali kalau kematian suaminya. Berapa lama dia boleh berkabung kematian suaminya? Berapa lama Pak? Halo? Sampai bilang sama istri kita nanti ya. Berapa?
4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Jadi 4 bulan berarti 120 ya. Tambah 10, 130 hari. Udahlah, cukuplah 130 hari, 4 bulan 10 hari cukup. Ya, jangan berlarut-larut terus ya. Maka Allah tidak suka yang seperti itu. Khawatir dia dianggap tidak ridho dengan apa? Dengan takdir, Itu ya poinnya ya. Jadi at-ta'assi bi ahlil masaib. Ya. Ini membuat kita itu nanti bisa sadar dan mensyukuri, oh ternyata ujian saya ini belum seberapa, masih ada jauh yang lebih berat. Banyak sekali. Jadi kalau kita mau baca sirah nabawiyah, bagaimana para sahabat dahulu diuji, bagaimana kemudian orang soleh dahulu dapat ujian, macam-macam ujian. Cek diri kita, nanti cari ada nggak sih orang yang ditimpa musibah seperti saya. Cek. Kan masing-masing kita ujiannya beda-beda ya. Masing-masing kita ini ujiannya beda-beda. Silakan nanti kembali kepada kisah-kisah dahulu, cari tahu untuk kita ambil pelajaran dan jadikan bekal dalam kehidupan kita. Ya, contoh nih, ada di sini disebutkan tentang Zunairah. Zunairah ini budaknya Abu Jahal, Tapi kalau di kitab ini disebut Zunairah Jariyah Umar bin Khattab. Saya tidak tahu ya, mungkin ada riwayat yang lain, tapi saya cari tentang Zunairah di beberapa referensi. Zunairah ini bukan budaknya Umar bin Khattab, tapi budaknya sahabat Abu Jahal. Silakan diminum dulu Pak. Ya, apa susu kedelai ya? Susu kedelai ya? Ini ngasih ini, tapi nggak ada pipetnya. Gimana coba? Ya nggak bisa diminum. Ya, pipetnya nggak dikasih. Udah, yang penting ada ini. Ya. Lupaan ya. Promo ini. Ya. Promo nih. Susu kedelai. Wah, langsung. Alhamdulillah pipet. Masyaallah. Dah. Bawa pulang untuk anak, jadi rebutan nanti. Anak saya suka susu kedelai. Sampai mana tadi coba? Oh susu kedelai. Zunairah. Di sini disebutnya Zunairah Jariyah Umar. Tapi saya cari-cari ternyata Zunairah ini jariyahnya Abi Jahal. Nah ada kisahnya begini Zunairah. Anda pernah dengar kisah Zunairah? Ini Zunairah. Jadi Zunairah itu disiksa oleh tuannya. Kalau di sini yang menyiksa Umar bin Khattab ya. Tapi kalau di kisah yang lain yang menyiksa adalah Abu Jahal. Kok Umar bin Khattab Ustaz? Ya waktu itu Umar bin Khattab masih dalam keadaan musyrik, jahiliyah, belum masuk Islam. Makanya kalau benar itu Umar bin Khattab, kan setelah itu Umar bin Khattab menyesal banget. Semua orang yang pernah disiksanya didatangi satu-satu suruh balas Pak. Kamu dulu pernah saya siksa waktu kamu masuk Islam, iya. Sekarang balas satu-satu. Dan ternyata semua nggak ada yang mau membalas karena sudah jadi saudara muslim seiman, gitu. Ya, beda sama kita. Ya, mana sini antem gitu ya. Itu kan tak balas. Makanya kita nggak pantas jadi sahabat itu. Ya, karena dendaman. Ya, makanya nggak jadi sahabat kita, jadi umat terakhir Nabi Muhammad sajalah alhamdulillah. Ya. Gitu. Karena sahabat-sahabat ini orang yang hatinya luar biasa, makanya dipilih oleh Allah. Nah, kalau kita ini kadang suka dendaman. Nah ini Abu Jahal menyiksa Zunairah sampai matanya, penglihatannya itu hilang, matanya buta. Walamma dhahaba basaruha qala al-musyrikun. Dan ketika matanya rusak, nggak bisa ngelihat, matanya rusak karena disiksa demikian parahnya. Ya Zunairah ini. Perempuan dia ini disiksa. Wa kana ma asaba basaruha illa Lata wal Uzza. Orang-orang musyrik Quraisy mengatakan
lihatlah matanya rusak nggak bisa ngelihat lagi. Itu pasti karena dia ingkar sama Lata Uzza. Makanya Lata Uzza buat penglihatannya hilang. Maka Zunairah waktu mendengar omongan ini mengatakan, wallahi ma huwa kadzalik. Demi Allah, sama sekali mataku ini tidak bisa melihat bukan karena Lata dan Uzza. Wa ma tadri Lata wal Uzza man ya'buduhuma. Walakin hadza amrun minas sama, kata Zunairah. Ini takdir dari Tuhanku Allah. Wallah qadirun ala an yarudda alayya basari. Dan Allah pun maha mampu untuk mengembalikan mataku yang rusak ini bisa melihat lagi. Jadi ada orang disiksa saking beratnya siksaan sampai matanya rusak. Akhirnya orang-orang musyrik Quraisy menertawakan Zunairah. Maka kata mereka, kalau begitu coba seandainya Tuhanmu yang Allah itu mampu mengembalikan penglihatanmu, memperbaiki matamu yang rusak. Coba. Ya, mana lebih hebat dengan Tuhan kami Lata. Akhirnya Zunairah pun berdoa minta sama Allah agar dikembalikan penglihatannya. Faradda 'alaiha basaraha. Maka Allah pun kembalikan apa? Matanya. Faqalat Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy yang melihat keajaiban ini, mata rusak, Pak. Mata rusak dihajar oleh tuannya Abu Jahal, bisa kembali lagi. Maka musyrikin Quraisy waktu melihat kejadian ini mengatakan, hadza min sihri Muhammadin. Hebat banget sihirnya Muhammad ya. Ya, ini sihirnya Muhammad ini ya. Coba lihat, dasar orang-orang keras kepala, melihat keajaiban pun mereka nggak mau beriman ya. Tapi ujiannya apa? Dulu karena mengucapkan la ilaha illallah, orang itu sampai disiksa, tersiksa gitu ya. Dulu orang tuh karena ingin sholat, mereka sampai harus pergi jauh ya, menghindar lari kemana-mana ke lembah-lembah untuk sholat. Kalau orang hari ini disuruh sholat malah kabur, suruh lari. Kebalikannya. Orang dulu mau sholat lari dulu Pak, kabur ke lembah-lembah. Sekarang pas mau dengar azan, yang tadi lagi rame-rame gitaran atau yang lagi asik di gardu main gaple, azan bubar dia Pak, bubar. Kalau di sini mah enggak, tempat saya begitu. Ya, ada gardunya, sini enggak ada gardu ya. Gitu. Kalau pas azan malah bubar. Jadi ujian orang dulu sabarnya luar biasa. Ini udah Isya belum Pak? Belum. Baik ya. Jadi ini penting ya. Maka siapapun yang hari ini dapat musibah, coba lihatlah, yakin pertama nggak cuma kita sendirian yang punya musibah ini, di luar sana banyak sekali orang-orang yang dapat ujian. Yang kedua, cari tahu bagaimana orang-orang dahulu yang diuji oleh Allah banyak musibah, kok mereka tetap harum namanya, tetap dalam ketaatan dan diridhoi oleh Allah. Resepnya apa? Supaya kita ini bisa sabar, ya sabar. Yang ketiga, berapa menit lagi Pak Isa? 1 menit, nggak jadilah yang ketiga berarti kalau gitu. Udah titit. Nah, alhamdulillah ya. Berarti kita bulan depan ketemu Ramadan, masya Allah ya. Baik, semoga semuanya sehat semuanya Pak, sehat selalu. Kuat iman, kuat Islamnya sehingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan, bisa ibadah di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.